What's up bro, Kumar di sini dan kali ini saya akan mengunboxing tablet dari Apple yaitu iPad Pro 2020. Kebetulan saya membeli tablet ini sekarang, bukan pada saat dulu awal-awal tablet ini meluncur. Alasannya simpel, karena kita di Indonesia tidak memiliki Apple Store, otomatis harga dari iPad Pro 2020 ini pada saat pertama kali meluncur, harga di Indonesia tuh harganya nggak masuk akal. Baru akhir-akhir ini saya merasa bahwa harga iPad Pro ini sudah masuk akal, sudah tidak jauh berbeda kalau misalnya lebih dibandingkan dengan harga iPad Pro di Singapura ataupun beberapa negara Asia lain seperti Hong Kong, Malaysia. Dan ini adalah yang 11 inch. Bisa kalian lihat di bagian belakang ada spesifikasi singkat mengenai iPad Pro 2020 ini. Dia memiliki storage 128GB, ada keterangan iPad Pro 11 inch second generation Wi-Fi. Ya, yang saya beli ini adalah yang bertipe Wi-Fi only, tidak seluler. Kemudian bisa kalian lihat storage-nya 128GB kalau dibandingkan dengan iPad Pro 2018 base model alias model paling bawah yang dulu itu punya kapasitas 64GB, tapi di iPad Pro 2020 ini dia punya kapasitasnya double dibandingkan yang sebelumnya. Jadi dimulai dari 128GB, kemudian 256GB, selanjutnya 512GB dan ada juga 1TB. Ada keterangannya for Malaysia, Apple Malaysia. Jadi sebenarnya iPad Pro 2020 yang saya beli di Tokopedia ini dikhususkan untuk market Malaysia, tapi saya punya, nggak masalah. Langsung saja kita unboxing tablet terbaru dari Apple ini. Sebenarnya ada bagian sini yang bisa dipiling langsung dibuka, tapi saya lebih memilih pembukanya seperti ini karena saya masih menginginkan plastik dari tablet ini masih utuh. Karena kalau misalnya dibuka dari bagian ini dia akan langsung sobek seperti itu. Tapi kalau misalnya saya buka seperti ini, itu pada saat nanti kalau misalnya iPad ini saya jual lagi, saya masih bisa memberikan sama plastik aslinya. Oke, sudah terbuka. Sudah terbuka dan di bagian depannya seperti ini. Ya, oke. Melorot. Oke. That's it. Itu adalah tabletnya. Begitu dibuka kotaknya, kita akan langsung berhadapan dengan tabletnya itu sendiri. Tapi saya singkirkan terlebih dahulu ke sebelah kiri. Sebelum saya melihat tabletnya, saya ingin mengecek ada apa aja di dalam kotak ini. Oke, yang pertama manual book. iPad Pro, and Apple sticker. Wow, Apple stickernya lumayan besar. Oke, tidak ada lagi. Kemudian kita akan menemukan kepala charger yang memiliki tipe kaki 3 seperti ini. Kemudian colokannya di sini USB-C. Otomatis kabel data yang diberikan juga adalah USB-C to USB-C karena sejak iPad Pro 2018 tablet ini sudah menggunakan port USB-C. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Jadi hanya kepala charger dan kabel data aja. Kemudian di sini ada lengkuan kotak yang sebenarnya ini adalah modul kamera dari iPad Pro 2020 ini. Oke, sebelumnya saya akan menggeser dulu. Kita buka. Oke. Ini dia iPad Pro terbaru dari Apple, yaitu iPad Pro 2020 11 inch Wi-Fi only dengan storage 128GB. Kalau misalnya kita bandingkan dengan iPad Pro 2018 yang kebetulan saya miliki ini,
secara ukuran dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Karena secara dimensi kedua tablet ini memiliki ukuran yang sama persis. Ketebalan dari tablet ini sama-sama 5,9 mm. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dari dimensi kedua tablet ini. Di bagian depan apalagi? Kita akan sama-sama menemukan layar berukuran 11 inch dengan bezel yang sama persis. Ini belum saya nyalakan, tapi nantinya dia akan menampilkan layar yang sama persis seperti iPad Pro 2018 ini. Satu-satunya perbedaan antara kedua tablet ini adalah beratnya. iPad Pro 2020 ini punya bobot yang lebih berat dibandingkan dengan iPad Pro 2018. iPad Pro 2020 ini dia memiliki bobot 471 gram, sedangkan iPad Pro 2018 punya berat 467 gram. Jadi sebenarnya boleh dibilang keduanya ini memiliki bobot yang tidak jauh berbeda pun tidak akan kerasa. Dan tadi kalau misalnya kalian lihat di bagian belakang, itu adalah satu-satunya pembeda utama antara kedua tablet ini, yaitu pada bagian kamera. Kamera iPad Pro 2018 ini hanya punya satu kamera, sedangkan iPad Pro 2020 ada dua kamera. Yang pertama kamera wide seperti ini sama persis, sedangkan yang kedua adalah kamera ultra wide dengan resolusi 10 megapiksel. Kemudian ada satu lagi, itu adalah LiDAR scanner. Itu berfungsi untuk memaksimalkan augmented reality di iPad Pro 2020 ini. Kemudian poin kedua yang membedakan antara kedua tablet ini adalah pada kapasitas baterai. iPad Pro 2020 ini punya kapasitas yang lebih kecil ternyata. Dia punya kapasitas 28,65 Wh, sedangkan iPad Pro 2018 lebih besar 29,45 Wh. Secara user experience saya nggak tahu nanti gimana, karena secara angka itu tidak terlalu besar, tapi kok yang iPad Pro 2020 ini punya kapasitas baterai lebih kecil. Tapi kalau dipikir-pikir, iPad Pro 2020 ini dia menggunakan prosesor A12Z Bionic, sedangkan iPad Pro 2018 ini dia menggunakan prosesor A12X, di mana kemungkinan si iPad Pro 2020 ini punya prosesor yang lebih efisien dibandingkan iPad Pro 2018. Tapi kalau misalnya ngelihat review-review luar itu ngebahas dan ngebandingin kedua prosesor, ternyata kedua prosesor ini tidak jauh berbeda. A12Z hanya berubah hurufnya dari E ke Z, dan peningkatannya pun tidak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya kalian saat ini memiliki iPad Pro 2018, menurut saya tidak ada alasan untuk upgrade ke iPad Pro 2020. Pun ada perbedaan, yaitu pada bagian kamera. Saya sendiri sebagai pengguna iPad Pro 2018 jarang sekali menggunakan kamera pada tablet ini. Jadi buat saya penambahan ultra wide kamera itu tidak berguna banget untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian update berikutnya dari 2016 ke 2020 adalah iPad Pro 2020 sudah support Wi-Fi 6, sedangkan iPad Pro 2018 belum. Tapi menurut saya itu juga tidak terlalu signifikan, karena saat ini tidak banyak orang yang memiliki Wi-Fi 6 plus menurut saya juga belum siap. Tapi satu hal, artinya teknologi pada laptop ini lumayan future proof nanti. Jadi kalau misalnya Wi-Fi 6 sudah ada di mana-mana, tablet ini iPad Pro 2020 ini sudah siap. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya kenapa saya upgrade dari 2018 ini ke 2020, simple, masalah storage. Base model dari tablet iPad Pro 2020 ini adalah 128 GB, sedangkan yang saya miliki ini, dia iPad Pro 2018 punya kapasitas memori atau internal storage hanya 64 GB saja. Dari hal itu, saya kerasa bahwa penggunaan saya cukup intens dalam menggunakan tablet, sehingga saya membutuhkan storage yang lebih besar tapi tanpa membayar harga sangat mahal, alias harus membayar memori yang cukup besar seperti kapasitas 256 ataupun 512 GB yang harganya berkali lipat, menambah berjuta-juta. Tapi cukup 2 kali lipatnya aja menurut saya cukup, karena habis ini saya juga akan menjual iPad Pro 2018 ini di account kedua saya, yaitu @ibro kumar. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan follow account kedua saya. Itu adalah barang-barang pre-love semua di account @ibro kumar. Oke, itu adalah sekilas perbandingan iPad Pro 2020 dengan iPad Pro 2018 ini. Sengaja saya tidak menyalakan iPad Pro 2020 ini karena secara user experience dan lain-lain itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya terletak pada perbedaan fisik-fisik yang menurut saya juga tidak terlalu berguna banget dalam mendukung kegiatan saya sehari-hari. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jadi kalian pilih tablet yang mana nih? Ini atau ini? Tulis di rekomen di bawah.